Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke Zoners. Kembali lagi di Morning Zone bersama saya dengan Andri. Dan ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget hari ini. Ada Mbak Iim Fahimah Yahya. Luar biasa. Ini founder Indonesian AI Institute ya Mbak. Yeah. Dan ini kita akan membahas tentang, khusus nih edisi spesial, kita membahas tentang AI dan pemberdayaan perempuan. Oke, siap, mantap. Dan ini kita pengen tahu nih sebenarnya Indonesian AI Institute itu sendiri apa sih, Mbak Im? Oke, ini adalah organisasi terkait AI yang didirikan oleh para pakar AI di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa dari Singapura dan lain-lain yang juga ikut terlibat sebagai advisor di organisasi ini. Main purpose-nya adalah bagaimana Indonesia AI Institute ini menjadi bagian dari pertumbuhan AI di Indonesia dengan melakukan berbagai research, kemudian edukasi tentang AI literacy, dan juga masuk dalam development. Termasuk inklusinya juga ya? Iya. Bagaimana menyebarkan AI ke seluruh pelosok Indonesia betul, gitu. Betul. Dan itu memang ada datanya nggak sih Mbak terkait soal penggunaan AI di Indonesia? Apakah semua orang sudah menggunakan AI atau baru sebagian? Kita nggak usah ngomongin AI dulu deh. AI aja masih baru banget gitu ya. Kita ngomong tentang inklusi digital aja. Nah, inklusi digital itu kan yang level paling basic ya sebelum kita bicara tentang AI. Itu aja juga masih jauh banget kita gitu. Tapi kan dengan adanya AI ini bukan berarti kita harus menunggu inklusi digital ini selesai dulu karena AI kan bagian dari digital juga gitu. Jadi justru ini adalah bagian untuk mempercepat proses edukasi supaya inklusi digital secara keseluruhan termasuk di dalamnya AI itu berjalan lebih cepat. Dan ini harapannya nggak bikin bingung ya, Pi ya? Yang inklusi digitalnya belum kelar, tiba-tiba udah ada AI. Barengan, belajarnya barengan. Sebetulnya kalau kita bicara literasi malah akan ada pertanyaan gini, lah kan literasi dasar kita aja belum selesai. Iya. Bener nggak? Iya kan? Kita punya problem literasi yang luar biasa. Sekarang tiba-tiba bicara tentang AI literasi gitu kan? Ya, kalau kita nggak maju, terus kapan majunya? Iya gitu. Dan justru dengan adanya AI literasi ini, proses literasi yang lain ikut ditarik. Gitu. Dan rencananya ini baru akan launching nanti di tanggal 15? Kita launching tanggal 15 Maret ini, tapi sebetulnya aktivitas Indonesia AI Institute itu sudah jalan dalam 6 bulan belakangan. Kami mengedukasi ratusan guru, kita edukasi ke sekolah. Saya dan Dr. Ayu, yang Dr. Ayu is foundernya Indonesia AI Institute juga. Beliau salah satu tokoh AI perempuan di Indonesia ya. Itu kami sempat mengadvise juga Kementerian Pendidikan terkait AI literacy untuk students sampai mahasiswa. Jadi sebenarnya aktivitasnya udah jalan, baru public launch itu baru nanti Maret. Iya. Dan ini bertepatan dengan Bulan Perempuan ya? Bulan Perempuan. Makanya kenapa kita mengambil isu perempuan, karena ini bertepatan dengan Women Month. Gitu. Nah, terkait soal perempuan ini dan AI. Dari sudut pandang Mbak Im sendiri, ini seperti apa sih sebenarnya perempuan Indonesia saat ini gitu, dan menyikapi perkembangan AI yang sudah ada gitu ya saat ini. Sebelum kita bicara kita bicara perempuan dan AI, saya akan bicara tentang perempuan dan digital gitu ya. Indonesia sendiri dalam konteks mengadopsi digital ini kan kita lambat ya. Kita termasuk yang telat. Digital literasi kita juga rendah gitu. Nah, kaitannya dengan perempuan apalagi gitu. Perempuan itu kalau kita melihat secara struktur sosial ya, struktur sosial dia kan yang termasuk kelompok lemah nih. Ya, kita nggak usah ngomongin perempuan yang di kota gitu ya, karena perempuan di kota katakanlah dia posisinya lebih setara gitu kan sama laki-laki. Tapi ketika kita bicara teknologi yang inklusif, perempuan-perempuan yang middle low ada di daerah, ada di desa ini level akuisisi skill knowledge-nya terhadap digital kan teramat sangat rendah. Padahal kalau kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi apa segala macam itu kan ada kaitannya dengan skill yang harus dia punya. Di antaranya adalah skill digital. Nah, sekarang kita masuk ke AI di mana pada akhirnya platform-platform digital seperti platform e-commerce terus
bahkan nanti ya di launch ini kita akan undang ada namanya beberapa brand yang akan share tentang bagaimana perempuan bisa memanfaatkan platform AI teknologi AI untuk misalkan Wardah nih akan bicara tentang menjadi beautypreneur dengan memanfaatkan AI atau Indosat nih menggunakan platformnya Indosat untuk menjadi entrepreneur atau GoTo ini juga akan bicara bagaimana perempuan bisa menggunakan teknologi secara aman dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di level user kita ini masih teramat sangat rendah. Makanya kenapa butuh pendidikan terkait AI literacy itu secara masif gitu. Dan apa yang kira-kira diajarkan nanti? Yang diajarkan nanti di launching kita nanti. Oke, karena kita ini akan bicara pada dasarnya AI ini akan mengefektifkan hidup kita, efisien. Contoh nih. Aku nih kalau lagi di jalan butuh mikir bisnis, udah nggak lagi namanya video call sama tim gitu. Gue ngobrol apa sama ChatGPT. Oh iya. ChatGPT, ini kok ada ide ini, marketnya begini-begini, what do you think? Gitu. Nanti dia akan keluar itu analisisnya, apa segala macam. Itu kita ngomongin yang skala yang lebih sophisticated ya, ngomongin bisnis gitu. Nanti bisa ngomongin analisis data dan lain sebagainya. Di level yang sangat personal nih misalkan, ChatGPT hitungin kalori makanan saya hari ini gitu. Saya makan ini. Hitungin tuh kalorinya gitu. Jadi kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan teknologi ini supaya hidup kita jauh lebih efisien sehingga kita lebih cepat bergerak gitu. Dan untuk perempuan bagaimana dia bisa lebih meningkatkan bisnis, karir, mengefisienkan hidup gitu. Dan itu memang ini ya, maksudnya memang benar-benar proven ya. Di Mbak Im sendiri udah pernah, maksudnya sering menggunakan itu gitu. Setiap hari. Saya punya 2 asisten yang cerdas banget dan tidak pernah minta gaji. Dia namanya satu ChatGPT, satu lagi DeepSeek. DeepSeek ya. Itu yang fungsinya buat mikir gitu, buat mikir. Bahkan kalau sama DeepSeek itu dari Cina ya. Iya. Saya punya spesifikasi khusus gitu kalau lagi ngobrol sama DeepSeek. Antara lain tuh saya sering ngobrolin hal yang sifatnya spiritual. Karena Cina sama kita Asia, Jawa gitu kan agak nyambung ya. Kita punya spiritualitas yang nyambung. Filosofis Timur itu lebih spiritual gitu, ya. Itu saya pakai di situ. Nah itu ngomongin hal yang sophisticated, ngomongin yang seharian gitu. Saya pakai misalkan bikin presentasi itu selain ChatGPT buat mikir, terus nanti buat penampilan pakai namanya Gamma. Gamma itu buat bikin PPT. Iya, buat bikin PPT. Gitu kan. Udah otomatis. Ada desainnya lah. Ada desainnya udah cakep. Gitu. Ini cuma butuh bekerja paling 5 menit gitu kan. Copy paste, iya kan? Challenge-nya mas. Nah, challenge-nya adalah gini. Saya punya knowledge terhadap misalkan gini, bisnis. Saya udah punya overview cukup lengkap terkait bisnis, sehingga ketika menggunakan ChatGPT, saya bisa memberikan perintah yang betul. Betul, kan? Dan itu, saya juga bisa gini bilang, enggak, kamu salah. Iya. Saya pengen yang lebih ini. Saya mau kamu koreksi ini. Data kamu nggak betul, ya kan? Atau sesuaikan dengan konteks ini. Saya bisa memberikan perintah itu karena saya betul memahami apa yang saya bicarakan. Challenge-nya adalah mayoritas orang itu tidak memahami apa yang dia bicarakan. Tidak memahami industri yang dia ingin tanyakan, gitu ya. Akibatnya sering terjadi copy paste. Nah ini udah ngaco, copy paste. Kamu cuman copy paste tanpa kamu memahami konteks. Nah ini pentingnya kenapa kita tidak hanya sebagai pengguna pasif ya, tapi kita juga men-challenge si engine itu supaya memberikan data yang relevan untuk kita. Nah kaitannya dengan perempuan ini adalah teknologi ini biasnya luar biasa. Contoh saya kasih contoh bias ya. Mas Andri aware nggak sekarang itu di-develop robot-robot yang bisa membantu pekerjaan rumah.
Maksudnya kayak? Iya, ada. Jadi Silicon Valley itu udah develop tuh robot. Oh. Robot. Saya taunya robot itu tuh yang nyapu sama ngepel. Ya, itu kayak itu juga salah satunya. Ah. Tapi robot beneran manusia gitu. Oke. Kira-kira bayanginnya apa? Robot yang disuruh bersih-bersih rumah, masak itu bentuknya kayak gimana? Kayak manusia lagi jangan. Kalau manusia kira-kira laki-laki apa perempuan? Nah, itu bias tuh. Nah, iya, that's kan? exactly. Semua robot yang didevelop sama Silicon Valley itu perempuan. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena para tech bro ini di kepala mereka perempuan itu surfing. Oh. Sekarang gue tanya, Alexa suaranya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Google Assistant perempuan atau laki-laki? Perempuan. Iya, exactly. Bukannya bisa milih laki juga ya? Iya, tapi mayoritas yang primary defaultnya apa? Defaultnya perempuan. Exactly. Iya. Karena perempuan diposisikan untuk melayani. Oh, jadi saya ingat film Her ya? Iya kan? Film Her. Iya, exactly. Aku juga nonton tuh film Her, ya. Perempuan juga ya? Bias seperti itu. Nah, itu baru satu sisi saya cerita. Bias lain contohnya lowongan pekerjaan gitu kan. Lowongan pekerjaan itu kalau kita terima iklan ya, perempuan sama laki-laki itu beda. Iya. Beda. Begitu ada posisi manajer ke atas, perempuannya dapat exposure iklannya. Oh iya, masa sih? Itu biasnya. Oh iya. Okay. Sekarang ngomong ini deh, kalau nggak sempat ngalamin yang platform pekerjaan ya, mungkin kita bisa lihat platform e-commerce. Cewek e-commerce isinya apa? Bayangin. Apa tuh? Apa kira-kira kalau cewek? Cewek isinya apa? Kosmetik, ya kan? Ya kan? Makanan, masakan, gitu kan? Padahal kan kita nggak cuma butuh itu. Kita juga butuh teknologi, gila lah. Iya, gadget, gitu-gitu lebih ke cowok gitu ya. Mobil, itu nggak ada exposure-nya nggak. Itu bukannya berdasarkan algoritma user ininya? Pengguna user. Ketika itu dia berbasiskan AI, dia tergantung dari data yang dimasukin. Makanya kenapa butuh perempuan, semakin banyak perempuan ada di industri AI ini, supaya kita bisa memberikan input data yang lebih balance. Gitu. Menghindari bias-bias tadi. Kayak contoh nih Pak, ini nyebelin banget deh. Tadi pagi itu saya sempat diskusi juga gitu ya tentang AI dan perempuan. Terus dia bilang gini si ChatGPT sampai gue omelin. ChatGPT-nya diomelin. Jadi dia bilang gini. Mencekam juga ya. Ngobrol sama kamu tidak pintar. Jadi si ChatGPT-nya bilang gini. Ini adalah beberapa contoh pemanfaatan AI yang bisa digunakan perempuan sambil dia menjalankan tugas domestik. Iya. Ada nggak? Merasa nggak ada yang aneh? Kenapa sambil menjalankan tugas domestik ya? Iya. Dan kenapa tugas domestik itu jadi tugas gue? Tugas perempuan, iya. Iya kan? Benar. Nah, itu kan ngeselin ya. Iya. Atas siapa gue mengerjakan tugas domestik? Jadi ChatGPT-nya diomelin. Iya. Ya kayak gitu-gitulah. So we need to do to be more proactive si perempuan-perempuan ini untuk bukan hanya sebagai pengguna pasif tapi juga dia menginfluence sehingga data-data nanti akan berubah data-data itu betul, gitu kan. Betul. Iya, dan akan menjadi lebih balance antara perempuan dan laki sebenarnya sama gitu. Jadi nggak ada lagi bias yang tadi disampaikan sama Mbak Im gitu ya terkait soal AI. Tapi kalau dalam keseharian nih misalnya apa yang biasa kita lakukan selain tadi ya mencari data, tapi itu saya juga ngalamin sih Mbak. Maksudnya saya mencari data di AI itu memang kita perlu tahu basic atau dasarnya dulu gitu. Kita perlu punya knowledge kita konseptualnya udah ngerti dulu gitu. Udah punya knowledge gitu. Dan memang beberapa kemarin saya sempat nyari-nyari itu tentang beberapa konsep perbankan kalau nggak salah karena ngomongin ekonomi dah. Itu terus kemudian buka-buka dan oh iya ternyata gini, tapi kok nggak detail gitu ya gitu. Terus gue bilang bisa nggak sih dibikin bahasa yang lebih simpel supaya saya lebih gampang cernanya gitu. Akhirnya dia bikin tuh yang gampang bahasa gampangnya gitu. Itu gampang dan menarik banget gitu buat saya gitu. Gampang dan menarik karena Mas Andi udah ngerti bagaimana mengajarkan dan lu ngerti makronya nih kayak gimana. Iya. Nah kita kan literasi dasar aja tadi masih rendah. Betul. Nah, itu yang memang jadi PR ya. Kita tuh perlu banget jadi orang-orang ini yang pengguna AI ya terutama ya perlu banget tahu bagaimana karena banyak yang bilang kayak gini, itu kayak salah terus deh bro katanya. Itu kayak banyak miss-nya deh gitu. Kayaknya lo yang salah deh ngasih komennya gitu, ngasih perintahnya gitu ya. Itu benar ya? Salah, Itu berarti emang harus kita bener-bener strict untuk
nanya ke dia apa yang kita mau gitu. Dan tidak semua orang tahu apa yang kita mau. Iya juga sih. Iya kan? Itu bagian dari literasi. Iya. Makanya kenapa AI ini tidak bisa digunakan dengan otak yang kosong, artinya. Kita tidak punya kendali atas apa yang kita tanyakan. Karena ujung-ujungnya nanti kayak tadi, bagaimana menggunakan AI sambil tetap mengerjakan tugas domestik. Hah? Iya. Kok begitu? Nggak gitu deh. Nggak gitu konsepnya. Kok sambil bekerja urusan domestik gitu ya kan? Mbak, ini tantangan terbesar ya untuk urusan AI sebenarnya di Indonesia ini seperti apa sih? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita break dulu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, Oke Zoners, tetap di Morning Zone.